Ya, 0811 211 365. Kirim informasi biar nanti Danlanal, Kapolda, Kapolres, Dinas tangkap itu orang yang bom karang. Ya. Pemerintah sudah kerja, Ibu sudah kerja, usir kapal-kapal asing. Anda kerja, jaga karang, terumbu karang masing-masing. Bisa toh? Bisa. Kalau enggak nanti kapal asing tak suruh pulang lagi. Hah? Boleh nggak? Ya, kalau tidak bisa, Bapak jaga terumbu karang. Saya panggil kapal-kapal Cina, Thailand suruh balik ke Kendari sini. Ya jaga dong terumbu karangnya. Jangan dibom, jangan dibom. Oke ya. Selama ada bantuan banyak ini habis nih pembom. Selama ada bantuan, bantuan jalan terus, pembomnya juga jalan terus. Udah jalan Pak. Bosnya paling besar di sini katanya Pak Haji. Pak Haji mana saya tidak tahu, katanya Pak Haji, Pak Haji. Ayo laporkan ke Ibu biar ditangkap ya. Nanti kalau rumah ikannya hilang, mau ikannya berumah di mana? Ikan itu kalau sudah dewasa, dia ke pinggir, mau berkawin. Tidak mau dia di gelombang besar berkawin. Berkawinnya mau di tempat teduh. Beranak, pianak, banyak. Bapak tangkap ikannya, anak-anaknya. Kalau berkawin tidak bisa, bertelur tidak bisa, rumahnya udah hilang. Mau apa? Sudah ya, terima kasih banyak. Sehat ya, Ibu ya. Umurnya berapa? Tapi sehat harus bekerja banyak. Itu pelaku pertama itu Bu. Bekerja, Tukang bom itu. Habis itu tua. awet muda. Kasih areal pencarian Bu. Areal tempat pencarian 715 bisa masuk Kendari. 7.15 bisa, 7.14 Bisa. Banda, Bu. Banda jangan. 714 tidak boleh. Banda jangan. Karena Banda itu 68% ikan tuna, betelurnya di sana. Ya, perempuan tidak boleh kalah sama laki. Di sini saja kita juga lihat di bau-bau kolaka semua. Saya senang karena penjual, nelayan semua senang, ikan banyak sekarang. Saya pikir itu yang terpenting. Pemerintah tidak bisa memberikan bantuan tunai, bansos dan lain sebagainya terus-menerus juga. Ya, pemerintah bisa menjaga laut dari pencuri-pencuri asing dan tentu perusak-perusak terumbu karang supaya ikannya tetap ada dan banyak. Pemerintah membuat aturan, bukat harimau tidak boleh, yang destructive fishing juga tidak boleh, asing tidak boleh tangkap. Untuk apa? Untuk supaya ya seperti ini kehidupan pasarnya ramai, ikannya banyak, segar-segar, harganya juga tidak terlalu mahal, bisa terjangkau. Jadi saya pikir ya saya sangat gembira. Saya walaupun di beberapa tempat perkampungan nelayan masih kumuh, masih apa, itu PR kita semua untuk diperbaiki. Bapak dan Ibu sekalian, Musbida dari Provinsi Kendari, sambutannya luar biasa. Saya senang tadi lihat pasarnya rame, ikannya banyak. Saya juga tahu pendapatan ikan
Pendapatan ikan bapak-bapak juga banyak toh sekarang? Banyak nggak? Kalau gitu saya mohon, pemerintah sudah melakukan pemberantasan illegal fishing. Semua kapal-kapal asing sudah kita tangkap. Ada 1-2 yang bandel, kita juga tangkap lagi. Ya, untuk bapak-bapak semua. Pak Presiden juga sudah melarang kapal asing beroperasi di Indonesia. Nah, tapi saya minta tolong orang Sulawesi Selatan, orang Sulawesi Tenggara dan kepulauannya itu dikenal hebat-hebat di laut. Tepuk tangan saya. Di Lembata, di NTT, di NTB, di Sorong, di Papua Raja Ampat sana. Semua masyarakat nangis, masyarakat nelayan-nelayan tuh. Karena apa? Terumbu karangnya rusak. Saya tanya kenapa dibom, diportas. Saya tanya lagi sama siapa? Orang Sulawesi Tenggara. Ayo, gimana nih? Ayo. Nah, sekarang gini, kita bekerja harus sama-sama. Saya perempuan seperti ini dibantu Angkatan Laut dan polisi dan juga Bakamla menangkap semua pencuri ikan ilegal. Nah, sekarang saya minta bantu bapak-bapak, tolong tangkap yang suka mortas dan suka ngebom. Bisa nggak? Bisa. Kalau nggak bisa kebangetan. Masa laki-laki begini badannya keker-keker kalah sama perempuan kecil begini. Malu ndak? Malu dong. Ya. Jadi tolong Pak, terumbu karangnya terjaga supaya ikannya bisa menjadi milik kita semua, masa depan bangsa kita, anak cucu Bapak, bukan cuma sekarang saja. Pemerintah ngasih bansos 500.000 dapat apa? Hah? Seminggu juga habis toh? Betul enggak? Tapi kalau ikan di laut banyak dijaga, sampai kapanpun nggak akan habis. Percaya nggak sama Ibu? Bapak nelayan pasti tahu. Kalau tidak mau jaga orang Sulawesi Tenggara, nanti saya panggil kapal Cina sama Thailand suruh tangkap ikan lagi di sini. Ya makanya harus tangkap itu pembom dan pembius. Bosnya di Kendari siapa? Kasih tahu Ibu. Nah, biar Ibu tangkap. Lapor sama Ibu, nomornya catat 0811 211 365 0811 211 365. Lapor sama Ibu. Ya, biar nanti Danposal suruh tangkap. Tapi di laut juga bapak-bapak harus berani, mosok kalah sama perempuan. Ya, bisa nggak? Kalau ndak nanti lautnya ibu ketengin sama kapal-kapal asing itu. Sini bayar, kamu menanam melaut lagi. Boleh nggak? Nah, udah gitu kalian nggak mau jaga gimana? Ya, tolong jaga ya. Itu milik bapak, bukan milik saya. Milik anak cucu bapak, milik cucu-cucunya bapak. Bisa tidak? Tolong bantu untuk sendiri, bukan untuk ibu. Ya, ibu jadi menteri besok juga bisa diganti. Tapi policy kebijakan yang sudah bagus harus bapak jaga. Dengan Perpres 44 pemerintah melarang asing untuk masuk kepada bisnis penangkapan ikan.
Berarti pengusaha-pengusaha dalam negeri semua yang berhak atas lautan Indonesia. Kurang apa pemerintah? Ya, tolong dijaga. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara ini paling terkenal dalam merusak terumbu karang. Hah? Dulu. Sekarang enggak. Sudah tobat, Bu. Bohong. Katanya tempat penimbunan bomnya ada di pulau apa? Sapodan. Ayo, pasti ada yang tahu nih ngomong-ngomong. Saponda laut. Saponda laut. Ya. Dulu Ayo dong. Saponda darat. Anda bersatu, kejar ke sana. Masyarakat Siskamling didukung Polri, didukung Angkatan Laut. Semua kerja sama-sama. Tidak ada backing, tidak boleh. Laporin kalau ada backing. Ya, berani nggak? Berani. Awas kalau pulang masih ada. Ya. Lalu kapal di bawah 10 GT sudah tidak perlu izin lagi. Tidak perlu bayar apa-apa lagi. Ya, surat keputusan Menteri nomor 7 tanggal 7 November 2014. Tetapi surat yang sama juga melarang bom, portas, pukat harimau, tidak boleh lagi. Lalu Pursain, ini pemilik Pursain tidak boleh ke pinggir-pinggir. Kalau ke pinggir ikannya nanti habis sama karang-karangnya. Ya, Pursain harus agak jauh dari pulau-pulau biar nelayan kecil bisa cari makan. Ya, betul tidak? Berapa mil dari daratan terdekat itu? Paling dekat 4 mil dari daratan. Ya, lebih dekat lagi saya minta Pak polisi tangkap sama Angkatan Laut. Itu mau ngabisin miliknya nelayan kecil. Mengerti? Dah, terima kasih banyak atas sambutannya. Bu, ada pertanyaan, Bu. Ya. Sulawesi Tenggara umumnya 80% setelah gerai dari kementerian, program gerai, itu perubahan GT. Yang tadinya GT 20, GT 16 menjadi di atas GT 30, di bawah 60. Ya. Mohon maaf untuk wilayah Sulawesi Tenggara, daerah penangkapan ikan itu ya, khususnya untuk wilayah Sulawesi Tenggara itu masuk Laut Banda, Bu, dengan yang luas wilayahnya tertentu. Tetapi kendalanya kami di sini, kami dikasih Laut Seram, Laut Halmahera, sama Laut Maluku, Bu. Kalau untuk khusus nelayan Sulawesi Tenggara yang di atas GT 30, itu di atas GT 30 nggak mampu kalau menangkap ikan daerah sana, Ibu. Mohon petunjuk untuk perubahan WPP kami, biar bisa diadakan gerai, biar kami bisa menangkap di seputaran Laut Banda. Bagaimana para nelayan? Banda itu adalah tempat 68% tuna bertelur. Jadi seluruh tuna yang ada di dunia dan di Indonesia, termasuk cakalang, 68%-nya itu bertelurnya di Laut Banda. Kalau Laut Bandanya diambil, baby tunanya kena semua, cakalang yang besar di atas 1 kilo tidak akan Bapak dapatkan lagi. Saya mohon maaf, tidak bisa mengizinkan ini. Bapak bisa tangkap banyak kok di sekitar Tomini, sini juga banyak. 715 itu kan dekat. Siapa bilang tidak bisa kapal segitu jauh ke sana? Coba yang lain ngomong. Jauh, Ibu. Tapi kami tidak bisa, mohon maaf. Ya, itu adalah tempat bertelurnya 68% ikan tuna Indonesia dan dunia. Kalau itu kita ambil, habislah stok tuna kita. Itu yang Bapak harus maklum, harus mengerti itu. Dokumennya sama nelayan belum diterima, saya minta mohon petunjuk Ibu. Terima Ya, kasih, Bu. Bapak tolong buat koperasi. Karena di Kementerian Perhubungan, registrasi untuk gross akte itu hanya boleh yang berbadan hukum dan
perorangan. Koperasi sudah ada, Bu. Oke. Nah, oke. Sekarang ini kita tanggal 1 sampai tanggal 30 April akan buka gerai di sini supaya diselesaikan ya. Semua izin-izin. Ini kenapa KUB tidak boleh lagi? Karena banyak KUB itu kelompoknya bohong. Makanya harus koperasi. Kalau koperasi dapat 1 ton dibagi semua. Itu ya betul ya. Koperasi ya. Koperasi ya. Tidak boleh KUB lagi. Ya, tidak ada. Bantuan pemerintah harus untuk semua orang. Kalau koperasi kan sekarang 3, tahun depan dapat 3. Anggotanya 100 semua kebagian, walaupun kapalnya cuma 3. Karena sisa hasil usahanya harus dibagi merata. Kapal di bawah 10 GT milik sendiri itu mohon daftar asuransi. Kalau meninggal di laut, keluarganya dapat santunan 200 juta. Kalau meninggal di darat atau sakit, dapat santunan 160 juta. Kalau cacat tetap karena kecelakaan atau apa, dapat 100 juta. Kalau sakit, ada 20 juta biaya pengobatan. Tolong daftar. Dan anak-anak suruh jadi nanti besar, kalau susah cari kerja jadi nelayan. Karena hidupnya dijamin oleh pemerintah kalau ada kecelakaan atau meninggal. Anda tidak bayar 1 perak pun, yang bayar pemerintah. Kapal besar begini, ABK-nya harus diasuransikan oleh pemilik kapal. Saya minta Sabandar dan PPS ini apa namanya? Ya, kalau mereka tidak diasuransikan, kapal tidak boleh berangkat. Usia dewasa 17 tahun sampai 65. Sudah harusnya istirahat Pak, kasihan Pak. Harus beli asuransinya. Nanti Jasindo mana? Jasindo suruh buka di PPS ini. Kalau Bapak tidak belikan asuransi atas orang yang berangkat, saya tidak akan keluarkan SLO. Karena mereka itu wajib dilindungi. ABK ini kerja cari uang untuk Bapak, tapi ada kecelakaan di laut, keluarganya nggak dapat apa-apa. Tidak boleh. Kita harus punya usaha yang adil dan berperi kemanusiaan. Setuju ya Pak Haji? Pak, murah asuransinya cuma 175.000, bayarlah untuk ABK Bapak. Per tahun cuma 175.000 per orang. Berapa duit? Anda menjamin anak buah Anda. Kalau mati Anda nggak usah keluar biaya buat apa-apa, karena keluarganya dapat santunan. Tolonglah, tidak boleh pelit jadi pengusaha. Ya. Kan ini nelayan Kendari ini yang sebiasanya kita hanya seputaran Kendari. Begitu ada gerai, kita ikuti itu Bu. Tapi setelah kita jalani itu, kita taat semua di aturannya Ibu Menteri. Pas kita melaut, yang WPP itu 715 yang kita tidak ketahui di mana batas-batasnya. Kemarin saya sempat ke sana kami kira sudah masuk WPP 715, padahal masih di WPP 714. Kita langsung dikena tangkap udah sama Polai Rambon sana. Langsung diproses sekarang di sidang di Ambon. Lapor biar kita bisa bantu, tapi jangan lagi-lagi. Jangan diulangi lagi ya. Ya Bu, kan kita ini tidak Kali tahu. ini kita bantu. Kita cari yang zona sesuai CP kita. Tapi kan kita ini nelayan. Tapi biasanya pemilik kapal itu tahu kalau Laut Banda itu tempat bertelur banyak ikan. Tidak Bu. Mengenai Polin Line. Polin Line dengan Pursain itu beda. Sementara Polin Line itu dia ramah lingkungan. Kenapa sampai berbeda dengan Pursain? Nilai izinnya itu 953.100. Sementara Pursain hanya 441. Kalau dibanding dengan Pursain, Polin Line itu lebih ramah lingkungan. Mohon usulan kami ini, khususnya kami dari Polin Line, dipertimbangkan. PHP Ya. itu
jalurnya susah. Iya. Sampai Menteri Iya, Keuangan. benar. Tapi beda 400.000 itu 2 ekor ikan saja. Betul 2 ekor ikan Bu, betul. Cuman beda cara tangkapnya. Pursain itu bisa dapat 10 ton atau 5 ton. Kita paling banyak 2 ton Bu. Itu pun untung-untungan. Pursain itu sekarang sudah tidak keluarkan izin baru lagi, Pak. Nanti ke depan juga akan kita kurangi rencananya. Makanya sudah betul polen Iya. lain. Tapi kalau sedikit bayar lebih mahal itu 2 ekor ikan saja. Iya, tapi kita tidak ada yang jalan sekarang pulin lain Bu. Tidak ada yang jalan. Kenapa? Kemahalan dia punya izin. Nggak bisa Beda kita. 2 ekor ikan saja ya, Bapak. Tidak ada izin untuk rumpon. Rumpon itu merubah ekologi ikan. Ikan yang seharusnya berenang ke sana kemari itu jadi terkonsentrasi di rumpon. Jadi rumpon itu tidak boleh. Aturannya itu tidak boleh. Kecuali rumpon kecil yang ada di... Ya pasti orang Halmahera marah karena ikannya jadi tidak ke pinggir. Mereka tidak dapat ikan lagi. Gitu. PHP itu ukur gross akte harus benar. Mulai 1 Juni setiap kapal yang markdown, yang ukurannya bohong, akan kita sita untuk dimiliki negara. Jadi tolong segera ukur ulang kalau masih ada ukuran yang bohong. Tidak boleh ada lagi ukuran-ukuran bohong. Sudah 2 tahun Ibu kasih amnesti. Tidak ada denda, tidak ada pidana. Tapi mulai 1 Juni 2017, kalau masih tertangkap kapal 100 GT tulisannya 40, 70, kita tangkap dan kita sita. Boleh ya? Boleh.